Satu dari dua pelaku jambret sadis yang mengincar bocah sebagai korbannya ditembak petugas. Pelaku ditembak lantaran melawan saat ditangkap. Inilah Denny Indarto alias Kiwil, begal sadis yang menyasar ibu dan anak kecil sebagai korbannya. Pelaku ditembak petugas lantaran berupaya melawan saat diringkus unit Jatandra Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku menarik tas milik korban di Jalan Tidar saat kondisi sepi. Akibatnya, korban yang sedang membonceng bocah berusia 6 tahun langsung terjungkal. Korbannya adalah seorang ibu dan seorang anak yang umur 6 tahun sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Ramelan. Ini kita ungkap ada dua pelaku, ini satunya masih DPO. Kemudian ini barang bukti hasil kejahatan dari sekian banyak ini terhitung melakukan kejahatan 7 kali semenjak dia keluar dari lapas. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor yang dipakai menjambret dan barang bukti tas milik korban. Akibat perbuatannya, Kiwil terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin diperiksa polisi. Ngabalin diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik. Bersama kuasa hukumnya, Ali Mochtar Ngabalin tiba di Mapolda Metro Jaya sore tadi. Ngabalin diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya Ngabalin melaporkan 2 orang ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Ngabalin merasa difitnah karena turut dikaitkan dengan pusaran kasus suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Akibat fitnah itu, Ngabalin mengaku sampai dikeluarkan dari grup WhatsApp di lingkungan istana. Ini sangat mempengaruhi beberapa kawan-kawan karena saya itu dikeluarkan dari WA grup kami di lingkungan istana dan KSP yang setiap hari bekerja mempelajari dan mempersiapkan beberapa narasi-narasi publik untuk Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua, kalau bisa dibuka pesan di handphone saya ini, ribuan orang menanyakan apakah benar kamu itu disogok sama penyuap, apakah benar kamu itu ikut merampok dan lain-lain sebagainya. Mereka tahu saya, tapi namanya juga mereka yakini bahwa saya manusia biasa. Dan saya bagaimana menjawab banyak itu susah bagi saya. Pemirsa, banyak destinasi yang dapat Anda datangi dan bebas dari kerumunan sehingga protokol kesehatan jaga jarak dapat diterapkan. Salah satunya adalah mengunjungi Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Berkunjung ke Yogyakarta tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi salah satu desa wisata yang terkenal dengan kerajinan tenunnya. Pemirsa, Yogyakarta memang istimewa. Di tengah masa pandemi yang sulit ini, warga selalu berpikir kreatif untuk menciptakan wisata baru. Salah satunya yakni adalah Desa Wisata Gamplong, di mana konsep wisata ini yakni mengajak wisatawan untuk membuat kerajinan tenun bersama, yang tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi, wisata aman dan nyaman. Desa Wisata Gamplong yang berada di Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Di sini setiap warganya merupakan pengrajin tenun. Masih menggunakan alat tenun tradisional, pengunjung dapat berkreasi membuat berbagai kerajinan seperti kain lurik, serbet makan, dan barang kerajinan lainnya. Jadi wisatawan yang datang itu intinya nanti untuk kita latih untuk belajar kerajinan. Jadi ada tenun, ada anyam, kemudian ada pasang manik-manik seperti itu. Di mana Jogja ini sangat banyak tempat-tempat baru yang menawarkan wisata alam khususnya, sehingga ini aman untuk dikunjungi. Selain dapat berwisata mandiri, kita juga bisa mengajak keluarga dan juga kelompok kecil untuk berwisata ke sini. Salah satu aktivitasnya yakni adalah membuat kerajinan seperti ini. Menarik kan?
Selain belajar menenun, Anda juga bisa mengunjungi wisata Studio Gamplong yang pernah dijadikan lokasi pengambilan gambar film Bumi Manusia. Objek wisata ini terbilang baru dan sangat cocok dijadikan destinasi liburan seru, khususnya yang gemar berburu foto Instagramable. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari bersama mengatasi COVID-19. Ingat pesan Ibu, tegakkan disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari jaga kesehatan diri sendiri, orang tua, kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Wilson Purba, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan